Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Oke, apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik, Coach. Oke, lagi menunaikan ibadah puasa? Iya, Coach, lagi Oke, puasa nih, Coach. lagi lemes tapi semangat. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching ini eh, latihan untuk menemukan tujuan dengan menemukan sumber yang dimiliki, bukan curhatan, tapi adalah menunjukkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Apakah Pak Adi bersedia? Sedia, Coach. Oke. Selama 25 menit ke depan kita akan melakukan coaching. Di akhir sesi coaching ini apa yang Anda ingin capai? Jadi di akhir coaching ini, Coach, saya ingin lebih bersemangat lagi, Coach, dalam menghadapi ujian karena sebentar lagi ini ada ujian, Coach, untuk ujian praktek begitu, Coach. Oke. Kalau lebih diperjelas Pak Di dalam ujian praktek seperti apa? Ini dalam menghadapi praktek coaching, Coach. Oke. Oke, apa tantangan sosial yang Pak Adi hadapi dalam menghadapi sesi ujian kali ini? Ya, jadi tantangannya ya adalah bagaimana mendekatkan atau berkomunikasi dengan calon klien saya untuk bisa diajak coaching, kemudian eh, bagaimana menguasai komunikasi, Coach, itu saja. Oke. Jadi dalam berkomunikasi ya Pak Adi ya. Ya, Coach. Oke. Apakah Bapak Adi dalam sesi menghadapi ujian ini memiliki semangat? Ya, Coach. Di skalakan Pak Adi 1-10 di angka berapa? Di angka 8, Coach. Oke. Kalau yang ingin dicapai? Ya, ingin capai 9 atau 10, Coach. Oke, luar biasa. Dalam situasi saat ini, tantangan apa yang dihadapi Pak Adi? Ya, jadi Coach, ya, tantangannya adalah bagaimana menghadapi klien atau calon coach saya, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan baik. Gitu, Coach. Oke, luar biasa. Untuk menghadapi ujian ini, menggambarkan diri Anda seperti apa? Ya, seperti bagaimana ya, Coach, ya, seperti burung, Coach. Ya. Oh iya, seperti burung. Jadi burung itu menggambarkan diri Anda ya? Ya, Coach. Oke, kalau apa yang Anda lakukan atau habit apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi sesi ujian ini? Ya, jadi yang saya lakukan, Coach, ya, pertama adalah mencari informasi, kemudian bagaimana cara-cara coaching dengan baik, kemudian belajar kembali apa yang sudah dipelajari di sesi coaching ini, Coach. Oke, luar biasa. Sumber daya apa yang Pak Adi miliki? Ya, kalau sumber daya ya tentunya dukungan dari keluarga, kemudian sarana prasarana yang harus memadai, kemudian jaringannya harus kuat, ya, dan dukungan dari pihak-pihak yang di luar daripada eh, tempat saya di sekolah kah, gitu, Coach. Oke, luar biasa. Bagaimana bentuk dukungan dari keluarga Pak Adi untuk mendukung kegiatan Anda? Ya, kalau dukungannya ya terus mensupport, Coach, artinya memberikan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan tugas ini, Coach. Oke. Apa dampak yang Pak Adi rasakan dari mengikuti coaching? Ya, dampaknya itu ya saya akan bisa berkomunikasi dengan bagus, Coach, kemudian bisa ikut membantu klien, kemudian memfasilitasi klien,
menghadapi masalahnya, Coach. Oke, luar biasa. Jadi bagaimana cara Bapak mengevaluasi kegiatan Bapak? Apakah berhasil atau tidak? Ya, kalau evaluasinya Coach ini kenain dalam sementara proses praktek. Jadi saya selalu mengevaluasi setiap selesai praktek itu saya selalu evaluasi melihat apa yang kurang daripada hasil praktek. Itu begitu cara saya Coach. Oke, Pak Adi, kalau saya boleh tahu apa standar evaluasinya? Ya, kalau standarnya yang biasa saya ikut ya setiap selesai praktek ya evaluasi begitu terus. Jadi standarnya ya standar yang biasa kok yang biasa digunakan oleh orang-orang Oke. untuk evaluasi. Apa situasi dampak negatif yang Adi hadapi saat ini? Ya, situasi saya ini dalam kondisi untuk persiapan praktek Coach. Jadi harus betul-betul menyiapkan diri untuk praktek coaching ini Coach. Oke, kalau ada dampak positifnya Pak Adi bagi Anda? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dampak positifnya adalah supaya saya bisa melatih diri saya kembali untuk bisa menjadi coach yang baik, bisa jadi guru coach yang profesional begitu Coach. Oke, luar biasa. Untuk menjalankannya ini Pak Adi, strategi apa yang Pak Adi lakukan untuk menghadapi ujian di saat menghadapinya nanti? Ya, kalau ditanya tentang strategi, ya tentunya orang sudah memiliki strategi. Saya sendiri punya strategi, yaitu belajar dengan fokus, kemudian mencari skill mana yang mudah untuk saya pakai, kemudian saya terapkan di sesi coaching ini, Coach. Oke, luar biasa. Habit apa yang Pak Adi lakukan semenjak menghadapi? Ya, jadi kalau ditanya tentang habit atau kebiasaan Coach, jadi saya sekarang ini punya kebiasaan untuk melihat kembali apa yang perlu saya lakukan di coaching, kemudian belajar, ya, kemudian memperhatikan yang kemarin tidak pernah perhatikan soft skill-nya, ini selalu dicermati soft skill-nya Coach. Itu. Oke, jadi luar biasa ya. Kalau saya boleh tahu Pak Adi, tantangan spiritual yang Bapak hadapi saat ini menghadapi ujian? Ya, jadi karena kondisi saat ini lagi eh, dalam hal ibadah puasa Coach, jadi kalau dilihat dari tanda spiritualnya, ya ini ada sedikit kendala karena ini dalam kondisi puasa, kemudian harus betul-betul fokus dia di ibadah puasa. Jadi saya harus membagi waktu betul-betul. Semoga dengan berpuasa bisa juga menjalankan ini prakteknya, Coach. Oke ya, senantiasa bersabar dan bersyukur Pak Adi ya. Ya, Coach. Bagi Pak Adi menjadi pemimpin dalam kegiatan ini. Ya, jadi kalau ditanya dengan mengenai ujian praktek ini, ya ini salah satu eh, hasil daripada praktek ini, ya saya bisa setidaknya menerapkan ketika saya sudah berhasil menjadi pemimpin coach, kemudian ataupun di sekolah, ya ketika saya memimpin suatu lembaga, ini bisa saya terapkan coaching ini Coach. Oke. Apa tantangan emosional yang sedang Bapak hadapi saat ini? Ya, kalau ditanya tentang tantangan emosional Coach, ya, kalau tantangan emosionalnya ya ini harus betul-betul sabar menghadapi coaching atau seorang coach atau klien, dan banyak mendengarkan apa yang ingin disampaikan begitu Coach. Apakah Anda dapat menerimanya? Iya Coach. Oke, bagaimana Pak Ade menerima tantangan ini? Ya, tentunya dengan jalan terus melakukannya dan terus fokus,
dan tetap berawal dari niat bahwa praktek ini kalau sudah dijalankan, insya Allah akan bisa menghadapi semua tantangan ini, Coach. Oke. Apa pelajaran yang diambil dari sesi ujian ini, Pak Adi? Ya, Coach. Saya ulangi, Pak Adi ya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sesi menghadapi ujian kali ini, Pak Adi? Ya, jadi pelajaran yang bisa diambil itu, Coach, ya artinya saya harus banyak berkomunikasi, kemudian banyak berlatih, ya, karena sedikit demi sedikit setidaknya kalau dengan berlatih terus saya bisa menghadapi praktek atau ujian praktek ini, Coach. Oke, bagaimana Pak Adi menghargai tantangan itu? Ya, kalau menghargai tantangannya, saya kira kalau kita terus belajar, terus bisa menahan diri, dan terus mendengarkan dan mendukung apa yang disampaikan oleh coaching, itu saya kira itu bisa menjadi penghargaan tersendiri buat coaching, coach. Oke, luar biasa Pak Adi ya. Ketika Pak Adi sudah melewati ujian itu dan melalui tantangan itu, dan Pak Adi bersukses, reward apa yang Pak Adi berikan kepada diri Anda? Ya, jadi kalau ditanya tentang reward, coach, ya saya merasa senang dan saya merasa yakin bahwa semua praktek ujian yang saya lakukan, yang saya lalui, ini akan bisa berhasil. Dan tentunya ada rasa bangga tersendiri buat saya, coach, untuk menghadapi ujian ini. Oke, luar biasa Pak Adi ya. Harapan apa yang Bapak perlu sesuaikan dalam kegiatan menghadapi ujian? Jadi harapannya, coach, saya kepingin bahwa setiap saya telah melakukan praktik coach ini setidaknya bisa membantu semua klien, bukan dalam artian membantu memecahkan masalah, tapi saya bisa membantu memfasilitasi hal-hal atau kendala-kendala yang klien hadapi, coach. Gitu. Jadi betul-betul harus sabar menghadapi klien, Pak. Ya, coach. Oke, kenyataan apa yang perlu diubah? Ya, coach, belum jelas. Kenyataan apa yang perlu diubah? Ya, jadi kalau mau dirubah kenyataannya, ya ini tadi, coach, saya harus sudah siap mental dalam menghadapi coaching-coaching ini, karena makin bertambah jam terbang saya dalam hal coaching, itu akan merubah gaya komunikasi saya, coach. Oke, luar biasa Pak Adi. Apa action plan yang Pak Adi rencanakan ke depannya? Ya, jadi setelah sesi praktek coaching ini, coach, jadi ke depannya saya mengharapkan bisa lulus di sesi coaching ini dan bisa mengikuti pelatihan selanjutnya, yaitu sesi profesional coaching, coach. Oke. Terus apa dampak negatif dan positifnya yang Bapak rasakan setelah menghadapi ujian ini, Pak Adi? Ya, bagaimana, coach? Bisa diulang? Bagaimana dampak positif dan negatif bagi diri Anda menghadapi ujian yang Bapak hadapi? Ya, kalau dampak positifnya saya bisa dewasa untuk menjalankan praktek ini. Sedangkan kalau negatif ini, coach, ini mencari klien. Jadi ini biasa agak sulit buat saya untuk menemukan klien yang mau diajak untuk praktek, coach. Oke, luar biasa Pak Adi ya. Langkah yang paling Pak Adi sukai dalam kegiatan ujian ini? Ini artinya persiapan. Jadi saya selalu melakukan persiapan
ya terus belajar. Jadi langkah-langkah itu persiapan, kemudian belajar, kemudian fokus melihat soft skill apa yang bisa saya pakai. Dan yang paling saya suka itu ya itu tadi, memilah-milah soft skill untuk diterapkan di praktek coaching ini, Coach. Kalau yang paling tidak disukai Pak Adi? Ya, kalau tidak sukai sebenarnya tidak ada, Coach. Semua saya sukai, tapi yang paling saya gemari dia melihat soft skill atau memilah soft skill yang mana yang bisa dipakai untuk di sesi coaching ini, Coach. Oke, kalau saya boleh tahu Pak Adi, yang mana lebih realistis Pak Adi? Ya, jadi kalau realistis adalah belajar, Coach. Jadi ini harus, jadi saya merasa ini lebih nyata kalau kita belajar dan terus berlatih. Jadi, Coach. Oke, strategi apa Pak Adi yang perlu lakukan untuk menghadapi ujian ini? Jadi kalau strategi, ya itu tadi saya belajar, kemudian memilah soft skill-nya, Coach. Ya. Oke, terima kasih Pak Adi, luar biasa ya, belajar terus. Apa kesimpulan yang Bapak ambil dari sesi coaching ini? Ya, kalau kesimpulan, Coach, dari sesi coaching ini setidaknya saya sudah mendapatkan pengetahuan sedikit tentang apa itu coaching, kemudian menambah semangat saya dalam coaching, dan setidaknya saya harus memperbanyak melatih dan belajar terus, Coach. Oke, baik Pak Adi, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching. Semoga kita bertemu lagi di sesi coaching berikutnya. Saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.